Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kembali lagi bersama aku, Feby Ayu, dalam acara Podcast Riset dan Inovasi. Gimana nih Sobat Bidar kabarnya? Pasti harus selalu semangat dan selalu sehat ya dalam menjalani hari-harinya. Nah, hari ini pastinya dengan tema yang berbeda. Feby sudah kedatangan narasumber yang hebat juga, nggak kalah dari yang kemarin-kemarin. Dan hari ini kita mau bahas mengenai inovasi tentang kuliner dan pastinya mengenai kuliner berbasis cita rasa khas Palembang. Langsung aja kita kenalin narasumber kita hari ini, ada Mbak Susi. Halo Mbak Susi. Halo. Mbak Susi sekarang mahasiswa Universitas Bina Dharma dari fakultas apa nih Mbak? Kita Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kalau boleh tahu dari jurusan apa Mbak? Akuntansi. Akuntansi. Semester berapa nih Mbak sekarang? Kita semester 2. Semester 2, masih maba-maba banget ya. Tapi walaupun masih maba, tapi inovasinya sudah banyak meraih penghargaan dan prestasi pastinya. Tepuk tangan dulu. Nah, hari ini sesuai dengan temanya kita tadi, kita mau bahas tentang inovasi kuliner khas dari Palembang. Kira-kira apa ya? Langsung aja daripada penasaran, Feby sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya nih Mbak. Langsung aja kita mau tahu nih Mbak, kira-kira inovasi apa yang Mbak buat saat ini? Kemarin kita kan memang sudah ada baksonya ya. Jadi aku sih pengen yang berbeda tapi tetap ciri khas Palembang gitu. Ciri khas Palembang. Oh, jadi bakso ya Mbak ya, inovasinya bakso tapi dengan inovasi dari mengambil khas dari kota Palembangnya. Kira-kira apa nih Mbak inovasinya? Kita ambil sambal mangga ya. Sambal mangga. Wah. Jadi baksonya kita mix dengan sambal mangga. Oke, biasanya kan kalau sambal mangga itu teman makannya sama pindang ya Mbak ya. Tapi ini kali ini inovasinya dengan bakso. Oke, jadi sejak kapan itu Mbak untuk inovasinya ini muncul? Berapa bulan ini sih baru juga. Baru ya? Baru. Tapi untuk usaha baksonya sendiri udah mulai dari kapan Mbak? Kalau baksonya sekitar 4 tahun, 5 tahunan lah. Wow, udah lama banget ya. Iya, udah lama banget ternyata untuk inovasi baksonya sendiri. Nah, kalau untuk inovasi baksonya baru beberapa bulan, tapi baksonya udah beberapa tahun yang lalu. Iya. Kepikiran muncul ide untuk buat inovasi ini kira-kira apa nih Mbak Itu yang karena memotivasi Mbak gitu loh? awalnya kita ikut lomba ya, lomba di Bali itu. Lomba ya? Iya, Lomba apa itu Mbak? bisnis plan juga, tapi Business harus plan. inovasi. Jadi kita mikirnya di situ apa sih yang untuk Iya. menginovasi si Iya, bakso jadi ini. kulinernya out of the box lah ya, kira-kira yang nggak biasa kayak Iya, gitu, yang anti ciri mainstream. khas, iya gitu. Ciri khas dari kota masing-masing. Palembang. Iya, dan Oke, kita ambil jadi kota Palembang. tetap menampilkan ciri khas dari kota masing-masing peserta ikut bisnis plan tersebut ya, Mbak. Di sana gimana, Mbak, untuk hasil yang Mbak raih? Kita hanya beruntung di urutan ketiga, alhamdulillah. Wah, juara ketiga ya, hebat banget, Mbak. Itu se-Bali ya? Iya, sebenarnya ada 100 universitas yang diundang. Tapi kita yang mengadakannya dari BEM Bali. BEM Bali. BEMS Bali, iya. Jadi seluruh Indonesia juga. Dari Undira, iya. Oh, Muhammadiyah, Palembang juga diundang. Banyak sih yang diundang. banyak ya, dan alhamdulillah inovasi bakso sambal mangga Mbaknya ini berhasil meraih juara ketiga bisnis plan se-Bali tahun berapa itu Mbak? Tahun 2021 ini. Oke. Bulan berapa kemarin Mbak itu diadain? Bulan September, September. Oktober. Oh, baru satu bulannya lewat. Iya, Masih fresh banget berarti. baru-baru ini. Iya. Selain itu sudah pernah meraih penghargaan apa lagi Mbak untuk inovasi bakso sambal mangga ini sendiri? Kalau untuk sambal mangga sendiri baru ini saja, soalnya kan kita baru inovasinya beberapa bulan ini. Tapi kalau untuk baksonya, alhamdulillah dari kampus Bina Dharma juga dapat peringkat pertama. Oke, alhamdulillah. Jadi udah ikut bisnis plan yang se-Bali juara 3, terus dapat juara pertama juga bisnis plan se-Bina Dharma ini. Oke, hebat banget Mbak. Itu di tahun 2021 semua ya Mbak? Oke, jadi inovasinya sangat-sangat memberikan Mbak penghargaan yang begitu luar biasa, juara 3 dan juara 1 langsung. Enggak tanggung-tanggung ya, langsung masuk top 3 langsung. Jadi yang memotivasi Mbak itu selain karena ada bisnis plan tadi, ada lomba tadi, hal-hal yang lain yang
nggak kepikiran nih sebelumnya kok bisa buat bakso dengan sambal mangga gitu kan? Kira-kira ada nggak, Mbak? Usaha ini kan awalnya kan kita di rumah, jadi bosan apa sih yang mau dikerjain gitu kan, dan kita ngasilin tapi nggak kerja di luar, jadi kita coba-coba. Terus saya belajar juga selama 2 minggu untuk belajar buat bakso ini. Ngeriset dulu jadi Mbak ya. Iya, Kira-kira cocok nggak nih Kebetulan, dipadu-paduin kayak gitu. Kebetulan kan di dekat rumah itu ada kampus, banyak juga kampus di Palembang ini seperti apa Poltekkes juga kan. Jadi target kita mereka. Iya, para mahasiswa, pekerja-pekerja yang di dekat sana kan cari pasarannya gitu Mbak ya. Kira-kira kita nyari peluangnya apa sih? Dominan mereka tuh sukanya apa sih kayak gitu ya Mbak. Jadi sesuai pasaran di sekitar kita juga ya untuk mendapatkan ide untuk menjadi bakso sambal mangga ini sendiri. Dan alhamdulillah sampai sini juga sudah mengantarkan Mbak untuk mendapatkan dan meraih juara pertama dan juara ketiga ya untuk bisnis plan-nya ya. Nah, kalau untuk kendalanya Mbak, ada nggak sih yang mempengaruhi jalannya usaha Mbak saat ini? Untuk saya ini dari persediaan logistiknya yang turun naik ya. Kalau misalnya untuk persediaan barangnya pasti ada terus. Cuman kalau kayak bahan pokok, bahan pembantunya itu yang suka menjadi kendalanya, tapi alhamdulillah masih bisa ditutupin. Bisa ditutupin ya. Nah, kalau untuk ini kan sekarang kita lagi sedang masa pandemi begini ya Mbak ya, dan pastinya kan kebanyakan UMKM itu kan banyak yang turun nih Mbak pendapatannya. Nah, itu kira-kira berpengaruh nggak sama omset dari bakso Ica ya Mbak ya? Bakso Ica sendiri. Kemarin sih pas awal ya, 2 bulan 3 bulan awal tuh hampir 40-50% lah kita menurun tuh pendapatannya. Tapi di situ kita gimana sih caranya kayak kan? Jadi kita pakai prokes, kita ngelayani hanya bungkus atau take away ya. Jadi di take away aja, jadi mereka juga ngerti kan. Jadi pemesanannya via online juga ya Mbak ya. Jadi kita manfaatin. Gojek kan juga tutup, jadi ya sempat yang tahun 2020 awal itu ya Mbak. Nyediain driver sendiri. Oke, jadi ordernya bisa via WA gitu ya Mbak? Iya, biasanya free ongkir sih. Free ongkir. Kalau dekat. Oke, ada minimal pembelian juga pastinya ya. Iya, jadi memang nggak hanya UMKM lain ya, untuk bakso Ica sendiri juga mengalami pendapatan yang menurun ya Mbak, karena pandemi tadi ya. Jadi itu Mbak gimana tuh mikirnya, selain Mbak harus jualnya secara online gitu kan, jadi banyak untuk karyawan Mbak sendiri itu gimana? Karena kita karyawannya masih keluarga, jadi kita pendekatan diri. Jadi gimana sih kita nih kan pendapatan cuman saling memahami aja dulu ya Mbak. Memahamin dulu, mungkin kita cukupnya atau cukup untuk harian aja gitu. Jadi gajinya mungkin nanti pas kok lagi full atau kita tambahin gitu. Oke, jadi setelah mengalami penurunan pendapatan itu pernah nggak Mbak warung bakso Ica sendiri pernah sempat tutup beberapa hari gitu karena omsetnya menurun, karena penjualannya nggak stabil kayak gitu? Sejauh ini sih belum ya, kalau kita tetap buka, tapi kita kalau misalnya ada edaran dari pemerintah harus tutup kita ikutin, tapi selama ini belum ada. Alhamdulillah ya Mbak ya, lancar-lancar aja. Kita memang posisi tempat di pinggir jalan, tapi masih di dalam dalam kawasan, bukan di luar kota, bukan di tengah kota gitu ya Mbak, masih di pinggir kalau kata orang tuh ya. Jadi kalau yang orang jauh-jauh pasti mereka kan yang nggak terlalu terlihat jadi Mbak ya. Jadi bisa lah yang penting kita itu tetap melakukan prokes ya Mbak ya, untuk menyediakan fasilitas cuci tangan, menjaga jarak untuk tempat makannya ya Mbak ya. Jadi sejauh ini untuk warung bakso Ica sendiri aman-aman aja walaupun sempat mengalami penurunan pendapatan ya Mbak. Ya, untuk dari Mbaknya sendiri kan selain Mbak tadi saling mengerti antar karyawannya kayak gitu kan,
menyediakan driver sendiri. Usaha-usaha apa lagi yang pernah Mbak lakukan supaya mempertahankan warung bakso Ica ini sendiri bisa tetap jalan nih, tetap berjualan kayak gitu? Kalau kita sih ke pelanggan ya, pelanggan tuh kan prioritas. Jadi kalau mereka misalnya beli berapa kayak tuh kita kasih bonus entah apa aja itu, atau minuman atau es atau beli 10 gratis satu kayak gitu-gitu. Jadi ada rewardnya Iya, ya untuk pelanggan loyal. Nggak apa-apa deh kita ini, tapi mereka bertahan. Iya benar Mbak, yang kita carikan pelanggan bukan pembeli ya Mbak. Kalau untuk kita lagi jualan itu yang kita cari itu pelanggan bukan pembeli. Kalau pembeli dia cuma datang sekali, tapi kalau pelanggan dia nanti akan balik lagi ya Mbak. Nah, jadi dari situ tadi ya Mbak memberikan reward kepada loyal customer Mbak ya pastinya. Terus Mbak, kalau untuk menunya sendiri Mbak, kita tadi kan belum bahas menu dari bakso Ica. Yang menjadi menu utama dari warung bakso Ica sendiri ini apa Mbak? Karena kita bakso ya, jadi utamanya bakso. Dan kita fokusnya 2 menu saja, bakso urat dan bakso telur. Tapi bedanya bakso telur kita ini ada mixnya, jadi setengah telur, setengahnya daging cincang. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang mau request apa kayak isian apa kayak cabai mercon gitu atau daging cincang bisa ya Mbak ya? Misalnya ada PO dulu kita buatin. Jadi bisa sesuai request juga. Bakso beranak gitu-gitu. Jadi memang kalau untuk menu utamanya sendiri di warung bakso Ica sendiri cuma bakso urat sama bakso urat telur ya, mix ya. Terus ada mie ayam ya Mbak ya? Iya, ada mie ayam. Mie ayam juga kemarin banyak yang minta ceker kan, jadi kita buatin cekernya, kita buat ceker mercon gitu. Oke, jadi bisa request ya. Unik warung bakso Ica ini. Jadi bisa sesuai PO juga ya Mbak ya, mau mintanya isian apa itu bisa dipesan hamin berapa gitu ya Mbak ya. Nanti dibuatin ya sama tim. Oke, itu biasanya untuk pemesanan acara-acara ya Mbak ya. Kalau misalnya apa ya, mau arisan atau apa, kita buatin sesuai mereka gimana, atau mau dipisah atau mau digabung, pokoknya sesuai pelanggan lah. Sejauh ini gimana Mbak untuk penjualan dan pelanggan Mbak yang dari misalnya pemesanan sekali banyak itu paling banyak orang mesen tuh berapa Mbak? Kemarin tuh hampir apa ya, untuk ini 300 porsi. 300 porsi, wow. Itu untuk acara nikahan sih. Terus ada yang kalau yang biasa 50, 25. Oke, jadi untuk jumlah kecil pemesanan itu minimal kurang lebih 25 ya Mbak ya orang mesennya, untuk banyaknya 300. Itu udah banyak banget Mbak. Itu ngerjainnya bareng kru ini, bareng timnya Mbak, karyawannya. Ada berapa orang Mbak? Selama ini sejauh ini ada 3 orang. 3 orang. Yang benar-benar karyawan. Karyawan Terus tetapnya ya Mbak. Yang dibantu-bantu kan kita sendiri, kalau lagi full order ya kita turun tangan pastinya. Kalau banyak udah sampai 300 porsi gitu kan Mbak, udah banyak banget itu. Kewalahan malah. Nah, kalau untuk baksonya sendiri kan ini yang inovasinya tadi sambal mangga. Nah, itu sudah dipasarin juga kan Mbak di warung bakso Ica? Sejauh ini sih take ini dulu, PO dulu. Kalau PO mereka ya? pesen kita pakai. Iya, takutnya nanti nggak sesuai sama lidah orang ya, karena kan agak sedikit anti mainstream gitu ya, kok pakai sambal mangga gitu ya kan. Biasanya kalau bakso itu biasanya bakso mercon ya Mbak ya, bakso kuah, sumsum, kasih saus biasa. Nah ini sambal mangga. Nah di depan kita ini juga sudah ada bakso mangganya sendiri. Boleh dilihatin Mbak untuk bakso mangganya sendiri. Nah jadi ini bakso mangganya. Nah, jadi bakso mangganya ini benar-benar dari sambal mangga ya, Mbak. Boleh aku buka ya, Mbak? Oke. Wow. Jadi sobat bidar, wangi banget. Bisa dilihat ini sambal mangganya. Kemarin tuh kalau anak stand tuh kan mereka sukanya makan nasi pakai bakso. Iya. Belum lah mahasiswa ya. Iya. Kan kita ngerti juga. Jadi pengen sih ngambil dari situ juga. Gimana sih caranya mereka makan nasi sama bakso juga. Iya, jadi diinovasi pakai sambal mangga. Tapi ini emang kayaknya enak Mbak pakai nasi ini. Ini jadi bisa lauk pendamping nasi ini. Sambal mangga soalnya Mbak. Kayaknya wanginya enak banget Mbak. Aku mau coba deh nanti ya. Nanti kita mau coba ya sobat bidar semuanya. Dan ini merupakan inovasi bakso mangga dari Mbak Susi ya. Dan ini udah meraih
penghargaan juara 3 Business Plan se-Bali tahun 2021. Alhamdulillah ya Mbak ya, dan juara 1 Business Plan se-Universitas Bina Dharma Palembang tahun 2021. Jadi satu menu ini sudah menghantarkan Mbak Susi ya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Tepuk tangan dulu. Nah, selain itu ada ini satu bakso. lagi nih. Kita bawanya apa, Mbak? bakso telur. Bakso telur. Iya, kuahnya ada sih tadi. Oke, kita lihat dulu ya Mbak. Jadi bisa via order ya, yang mau order Instagramnya ada @baksoica. Gojek juga bisa. Gojek juga bisa nih, udah lengkap, ada baksonya, ada mie-nya, saus, kecapnya sudah lengkap ya Mbak. Nanti ada kuahnya juga. Langsung dimakan aja nanti ya. Iya. Jadi Feby udah lapar nih kayaknya mau lihat udah lihat bakso-baksonya ini. Jadi ini Mbak, bisa ditaruh dulu. Nanti kita mau cobain rasa baksonya, inovasinya ini. Dan sekarang kita mau lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum terjawab. Nah, untuk range harganya sendiri nih Mbak, berapa untuk baksonya satu Kalau porsi? baksonya sih per porsinya 15.000. 15.000, termasuk murah. Sambelnya 10.000. Hmm. Kita bandrol di 10.000. Yang mana Mbak yang ini? Yang untuk Bakso sambal mangganya. sambal mangga. Oh, murah banget, ini bisa dipakan pakai nasi ya anak kos biasanya. Iya. Iya, jadi inovasinya itu ini beneran bukan bakso yang dicocol pakai sambal mangga, tapi memang ditumis langsung sama sambal mangga, dimasak langsung. Jadi nyampur ya Mbak ya, bukan dipisah kayak dicocol sama saus gitu, bukan ya Mbak ya. Nah, sebelumnya Mbak, sebelum Mbak menentukan bahwa inovasi yang harus saya buat ini adalah bakso sambal mangga. Nah, sebelumnya ada nggak kepikiran ide tentang bakso yang lain kayak gitu? Kemarin tuh nyoba seblak sih. Seblak. Bakso, terus ceker kita kasih bakso kayak gitu. Tapi kayak ngerasa udah biasa nih ya. Terus kepikiran yang lain nggak? Misalnya bakso pakai buah yang lain kayak gitu Mbak? Sejauh ini belum berani. Belum berani ya? Iya, belum berani. Sebelumnya pernah kepikiran Mbak? Kemarin sih pakai durian ya. Oh, durian, jadi tempoyak. Tapi Oh. kan notabene kan mereka kan Nggak semua orang nggak semua orang suka sama tapi kalau durian. untuk keluarga kadang suami atau ini yang untuk mereka yang mau kita Iya. Oh ya, jadi kita sih suka-suka aja Mbak ya, tapi nggak kan tahu orang lain. kan. Kita kan menyesuaikan lidah banyak masyarakat juga ya Mbak kalau mau buat inovasi seperti ini. Tapi Feby rasa juga kalau untuk bakso sambal mangganya ini kayaknya cocok-cocok aja nih di semua masyarakat ya, soalnya kalau dilihat masih walaupun inovasinya agak sedikit berbeda, yang biasanya sambal mangga dimakan pakai pindang ataupun makan ikan goreng, ini di bakso, dicampur sama bakso ya. Nah, untuk Mbak Ica sendiri, harapannya untuk kedepannya untuk bisnis Mbak ini sendiri, apalagi yang inovasi bakso sambal mangga ini, gimana Mbak? Kalau harapan untuk warung kita kan warung baksonya ya semoga aja rame, terus bisa lebih banyak orderan keluar kota. Terus kalau ini sih semoga lekas kita jadikan menu utama. Oke, iya. Kalau bisa jadi menu utama ya, nggak lagi nunggu PO ya Mbak. Pokoknya kalau misalnya Iya. ada yang pesan udah ready. Udah ready, Kayak benar. ceker kemarin juga kan pertama PO dulu, Sekarang udah ready ya, udah jalan ya, jalan, alhamdulillah. Nah, untuk pemesanan di luar kota udah pernah ada Mbak? Kalau untuk bakso biasa ada. Biasa Yang ada bakso ya? Yang ini untuk bakso urat dan Urat. telur udah. Oke. Jadi itu untuk pemroses pengemasannya gimana Mbak? Kalau untuk Kita pengiriman luar kota? Vakum sih, pakai vakum. Pakai vakum ya? Biasa dulu kan di ini. Terus kalau untuk bumbu kan kita buat sendiri prosesnya. Pokoknya dari bawang goreng, dari itu tuh Semuanya? kita produksi Oh, sendiri. jadi semua handmade ya Mbak? Iya, ya? kita Oh, produksi. homemade jadi ya. Wow, gila. Itu berarti semua dari bumbu-bumbunya, semuanya digiling sendiri, ditumis sendiri, Jadi semuanya nggak ada yang beli ya? kebanyakan, iya, banyak kan anak-anak juga suka juga sih. Jadi Kan iya. incerannya pertama anak-anak kan ada TK juga kan, jadi ibu-ibunya kadang kalau sembari nunggu mereka duduk di Iya, warung. ibu-ibunya nongkrong di warung nongkrong. dulu. Jadi tambah asik katanya. Iya, benar Mbak. Jadi ya, Feby tadi belum nanya nih Mbak. Kepikiran untuk buka bisnis kuliner nih apa sih Mbak yang mendasari tadi? Apakah karena Mbak suka masak, Mbak suka makan gitu? Awalnya sih karena bingung aja ya, pengen buka usaha tapi
apa yang nggak tergantung sama orang kayak Iya. maksudnya kita ngambil barang ke orang kan, kalau orang mereka stop kita jadi stop. Stop, Jadi, benar. punya apa sih yang benar-benar kita sendiri yang nyiptain gitu. Iya. Awalnya itu. Jadi kemarin kita cerita-cerita sebelum buka bakso nih, terus ada Pak D. Jadi kita belajar dulu dengan beliau. Mereka ajarin, mereka Pak D itu yang ajarin, pokoknya semuanya Mulai dari proses baksonya, jadi kuahnya. kita belajar ke pasar sendiri, Iya. beli daging sendiri. Makanya beliau tuh ngawal banget ya kan. Jadi alhamdulillah sekarang udah dilepas kan. Beliau cuma 1 hari sih ngawal kita sampai buka bener-bener buka. Bener. Untuk belajar baksonya itu gimana Mbak? Diajarin juga? Atau Mbaknya otodidak lihat di YouTube Iya, gitu kan? pokoknya minta ajari bener-bener. Tapi otodidaknya lihat beliau membuat. Iya, Kita lihat juga langsung ya, lihat sambil langsung. belajar juga, Oke, jadi kepikiran dari situ ya Mbak untuk buka bisnis kuliner ini, karena saya mau jadi ownernya aja, nggak mau jadi pegawainya kayak gitu ya Mbak. Jadi kalau saya mau tutup suka-suka saya, ya bener kan Mbak. Dan kalau bisa kita yang buka lapangan kerja ya Mbak, jangan kita yang cari pekerjaan. Oke, jadi sungguh menginspirasi sekali untuk hal yang memotivasi, yang melatar belakangi Mbak Susi ini membuka warung bakso Ica ini sendiri. Nah, nama Mbak kan Susi, terus kenapa namanya warung bakso Ica? Ica anak pertama itu jadi rezeki dia. Rezeki jadi ya, harapannya juga bisa membawa rezeki yang banyak ya Mbak ya untuk warung baksonya sendiri. Terus gampang pengucapannya Ica. Ica, iya. Jangan kebalik nanti. Jadi Aci lah, beda dong. Oke, jadi untuk bakso Ica sendiri diambil dari nama anaknya Mbak Susi. Oke, biar eye catching ya Mbak, komersil ya, jadi orang mudah untuk nyebut namanya. Agak modern kan? Iya, agak modern. Nah, jadi memang dari awal Mbaknya memprosesnya semua sendiri ya. Untuk untuk toko fisiknya Mbak sudah berdiri sejak 4 tahun juga. Iya, 4 tahunan. Jadi memang Mbak mulainya dari dari toko, dari emang fisik dulu. fisik kan? dulu ya. Awalnya kan cuma 3 kilo gitu kan. Sekarang alhamdulillah udah 17 kilo per harinya. Jadi mengalami peningkatan yang Iya. begitu pesat ya. Alhamdulillah ya Mbak ya, berprogres. Intinya kita tuh jangan takut lah gitu kan. Terus diawali dari yang hal-hal kecil dulu, Iya. jadi jangan langsung perut banyak nanti buat Niatnya harus baik juga ya Mbak ya, benar banget. Terus Mbak takut nggak sih kalau kan bakso itu kan banyak ya orang jual bakso di mana-mana ada. Terus pikiran nggak sih, aduh banyak kompetitor nih pasti. Awalnya kan mau buka usaha kan kita pasti maju mundur Mbak, bener kan? Mau buka nanti putus di tengah jalan, nanti nggak laku. Nah itu gimana Mbak, mindset Mbak untuk menetapkan diri supaya aku harus buka warung bakso ini, terus gitu. Awalnya kita targetnya beda lah ya. Terus untuk porsi, untuk harga kita sesuaiin dengan kantong yang sederhana gitu kan. Oke, iya jadi sesuai pasaran ya Mbak ya. Misalnya terlalu mahal kan pasti orang-orang kan gimana gitu. Gimana, kok mahal banget bakso. Terus suka ngebandingin ini kan Mbak, customer tuh di tempat bakso itu cuman 12.000, terus kok ini di sini 15.000 kayak gitu kan Mbak. Padahal mereka kan belum tahu kualitas kita. Kualitas ya, ada harga ada kualitas, benar banget. Jadi selain mempertahankan dari segi kualitas, Mbak Ica sendiri ya harus punya tekad untuk berprogres ya Mbak untuk membangun kuliner. Kita tuh harus tahan dulu. Kalau mau libur ya tahan dulu. Jangan pernah misalnya hari ini buka, besok tutup, 1 minggu buka, nanti pelanggannya bingung kan. Iya benar. Jadi kita tuh fokus dulu 1 tahun tuh ya kalau libur ya libur tertentu kayak misalnya puasa atau apa. Iya benar. Kalau untuk ini kita open Iya. terus sih. Ya jadi kan kita nggak tahu tuh pelanggan kita tadi datangnya pas kita tutup, kan sayang banget Mbak, udah lewat tuh rezeki kita. Nah, biasanya kita nge-add semua yang pelanggan tuh biasanya kita add. Nanti kalau ada kita libur kita kasih pengumuman. Oke, iya jadi untuk kontak sosmed juga ya Mbak ya, benar. Jadi mereka juga bisa nggak kecewa pas datang, aduh nggak jadi makan bakso gara-gara tutup, kan kasihan, bener banget Mbak. Jadi untuk harapan Mbak ke depannya gimana nih Mbak tentang bakso Mbak ini sendiri? Baik bakso Icanya, bakso yang biasa maupun bakso sambal mangganya.
Kalau bakso urat dan telurnya semoga aja Sudah, Kak. terus diminati oleh pelanggan kita. Iya pastinya ya Mbak. Terus untuk yang Untuk sambal bakso mangga, inovasinya. nanti kalau misalnya ini kita buka open ordernya. Oke, kalau bisa tanpa open order ya Mbak, udah Iya, jalan udah sendiri. jalan, nanti kita siapin. Mm-mm. Kalau mereka nanya pasti ada, udah Iya. masuk di menu. Udah masuk di menu ya, tinggal pilih aja, nggak perlu pesen-pesen lagi hamin berapa gitu ya Mbak. Iya pastinya ya Mbak ya. Nah gimana Sobat Bidar untuk informasi mengenai inovasi kuliner bakso sambal mangga ini yang merupakan khas dari kota Palembang ya Mbak untuk inspirasinya sendiri dan untuk harganya tadi juga udah disebutin sama Mbak Susi untuk range harga dari bakso sambal mangganya tadi 10 ribuan aja sudah dapat satu porsi banyak itu. Terus untuk bakso yang uratnya ataupun bakso telurnya tadi Mbak ya untuk harganya 15 ribuan ya Mbak. Mie ayam Oke. 10.000. Dan mie ayam 10 ribu. Udah pakai bakso. Udah paket komplit pokoknya ya Mbak ya. Oke. Jadi untuk alamat toko fisiknya Mbak di mana Mbak? Kita di Jalan S. Suparman nomor 10, di belakang Balai Diklat Keuangan Setiap Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, di situ tempat kita. Kontak personnya bisa dihubungin kemana Mbak? Dan Boleh. sosmednya gitu mungkin? Kita pakai bakso Ica. Bakso Di Ica. Instagram juga bakso Ica, Facebook bakso Ica. Oke, jadi bisa ditemuin juga di Google Maps ya Iya, Mbak ya? Google Maps, Oke, jadi di nggak GoFood. susah lagi ya mau cari-cari. Di GoFood juga sudah tersedia pastinya. Jadi buat Sobat Bidar yang penasaran sama rasa bakso sambal mangganya tadi ataupun varian bakso lainnya bisa langsung order ya di @baksoica atau nanti kita tulisin di bawah ini ya untuk alamat lengkap. Mau datang langsung ke tempatnya ya, nanti bisa langsung ke tempatnya dan nanti kita akan review baksonya ini sendiri ya karena Feby dari tadi Kayaknya udah butuh ngeliatin. nasi. Iya, aduh Nasi. ketahuan deh nanti Mbak. Iya bener banget ya Mbak, inspirasi dari anak-anak mahasiswa tadi ya yang makan bakso pakai nasi. Ya, oke. Mungkin setelah ini akan Feby cobain nih Mbak. Jadi untuk Sobat Bidar semuanya jangan lupa ya untuk terus saksikan podcast riset dan inovasi pastinya dengan tema-tema yang berbeda nantinya dan untuk informasi hari ini mungkin sudah menambah pengetahuan dan menambah inspirasi bagi kita semua mahasiswa Universitas Bina Dharma untuk menciptakan ide-ide baru yang kreatif ya Mbak ya, yang out of the box pokoknya. Iya. Jangan pernah untuk tidak mencoba. Iya, jangan pernah malu ya Mbak untuk coba ya. Coba terus walaupun gagal kita harus coba lagi. Jadi hari ini mungkin cukup sampai di sini aja ya Mbak untuk podcast kita mengenai inovasi kuliner khas Kota Palembang ini sendiri. Nah, akhir kata saya Feby Ayu Damayanti beserta narasumber saya hari ini Mbak Susi. Pamit undur diri dan jangan lupa untuk terus saksikan tayangan dan episode podcast riset dan inovasi berikutnya dan pastinya hanya di YouTube channel Bina Dharma TV. Jangan lupa like, comment, and share dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa.